Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, sekarang jam. Oke ya, kita mulai ya kuliahnya. Pada pertemuan kita kali ini, dalam kuliah gerakan sosial, kita akan membahas salah satu tema penting dalam kajian gerakan sosial, yaitu bagaimana kita memahami perspektif Marxisme dalam kajian tentang gerakan sosial. Jadi, secara sosiologis bahwa analisis Marxisme yang berangkat dari Karl Marx dan Engels itu merupakan tradisi pengetahuan yang mendasari salah satu varian tentang kajian gerakan sosial. Nah, di sini kita akan memahami tentang bagaimana perspektif Marxisme itu kemudian memahami tentang perkembangan dan perspektif dalam dalam melihat gerakan sosial tersebut. Nah, di sini sebelum kita mulai sehubungan dengan bagaimana perspektif atau analisis Marxis memahami tentang gerakan sosial, kita akan coba review ke belakang untuk memahami tentang apa yang disebut sebagai gerakan sosial atau social movement itu. Jadi, kalau secara umum, gerakan sosial itu sebetulnya adalah usaha yang berbasis pada aksi kolektif yang dilakukan oleh mereka yang bersepakat terhadap agenda, isu, perjuangan, orientasi politik tertentu, di mana mereka berusaha untuk menciptakan atau melakukan penolakan terhadap suatu perubahan sosial. Jadi, aksi kolektif yang dilakukan dalam konteks gerakan sosial tersebut kemudian juga berusaha untuk memperjuangkan apa yang hendak mereka eh, inginkan, mereka kehendaki dalam proses interaksi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan yang berlangsung di masyarakat. Jadi gerakan sosial ini bisa berbentuk secara lokal, bisa nasional, bisa global. Bisa lokal dalam artian misalnya melakukan semacam protes atau memperjuangkan aspirasi di tingkat skala lokal. Atau misalnya menolak terjadinya eh, malpraktek atau fraud yang dilakukan oleh negara yang beraliansi dengan korporasi. Misalnya contoh, di Jawa Timur itu dulu ada kasus tentang lumpur lapindo yang terjadi karena kecerobohan dan ekspansi berbasis pada akumulasi kapital oleh korporasi yang di backup oleh negara. Juga kemudian bisa terjadi berbagai macam protes yang dilakukan secara lokal oleh masyarakat itu yang terdampak oleh kebijakan tertentu di level misalnya pemerintah daerah. Dia juga bisa kemudian berbasis pada konteks nasional. Jadi eh, social movement itu misalnya penolakan terhadap regulasi-regulasi yang berbasis nasional. Kalau misalnya kalian mengikuti perkembangan politik sekarang, sedang muncul misalnya gerakan sosial yang pelan-pelan mereka membangun konsolidasi politik untuk menolak misalnya RUU TNI. Mereka kemudian melakukan protes terhadap berbagai macam pelemahan-pelemahan demokrasi. Yang tulang punggungnya adalah gerakan mahasiswa. Nah, itu contoh di mana gerakan nasional itu, gerakan sosial itu bisa berkarakter nasional. Atau kemudian juga berkarakter global. Misalnya, gerakan yang berbasis pada transnational justice atau keadilan transnasional atau keadilan global, misalnya terkait dengan penolakan terhadap impact.
atau bahaya dari ekspansi kapitalisme terhadap lingkungan hidup yang memunculkan gerakan penolakan terhadap climate change misalnya. Juga misalnya gerakan sosial yang lintas batas terkait dengan nanti kita akan diskusikan penolakan terhadap problem neoliberalisme, penolakan terhadap misalnya gerakan kalau dulu pada era tahun 60-an itu gerakan perdamaian, ada gerakan yang berbasis pada penolakan terhadap bahaya nuklir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kerangka secara umum sebelum kita memahami tentang bagaimana menempatkannya dalam konteks Marxisme, perspektif Marxisme, terkait dengan pertanyaan what is a social movement? Apa itu gerakan sosial? Nah, tadi juga perlu kita tambahkan bahwa gerakan sosial itu berangkat dari grievances. Grievances itu artinya keluhan atau apa? Keluhan juga kemudian eh, kekecewaan gitu. Dan juga bisa berangkat berbasis pada ideologi. Ideologi itu misalnya kita melihat bagaimana perspektif sosialisme misalnya. Itu mendorong munculnya gerakan sosial di dalam konteks pemajuan gerakan buruh. Dia juga kemudian berbasis pada ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami what is social movement, kita akan mencoba melakukan tipologi, memahami secara berbagai macam bentuk-bentuk dari gerakan sosial. Nah, jadi secara tipologis, gerakan sosial itu bisa dibedakan berdasarkan ada 4 jenis. Pertama, gerakan sosial yang berbasis pada mendorong reform atau reformasi. Jadi, model gerakan sosial ini terfokus pada perubahan-perubahan yang sifatnya inkremental, yang sifatnya kemudian tidak secara langsung transformatif total gitu, tapi bagian-bagian tertentu yang dirubah di dalam sistem tersebut. Nah, gerakan reform ini biasanya kemudian diperjuangkan oleh gerakan sosial yang menekankan pada orientasi yang bersifat liberal. Dan sebagai eh, kontradiksi atau pembeda lain, di sisi yang lain, gerakan sosial atau gerakan itu bisa berkarakter revolutionary movement. Jadi, nah ini biasanya didorong oleh orientasi gerakan yang menekankan pada perspektif Marxisme. Tujuan dari revolutionary movements itu adalah mencoba untuk melakukan perubahan sistemik yang sifatnya fundamental. Jadi, misalnya, kalau kita lihat bahwa gerakan-gerakan buruh yang berorientasi Marxis, gerakan-gerakan politik yang berorientasi Marxis, misalnya bisa kita sebut revolusi eh, komunis di Rusia di, yang didorong oleh gerakan Bolshevik misalnya, ingin melakukan perubahan transformatif dari pemerintahan berbasis monarki Tsar Rusia, kemudian didorong dilakukan social change atau perubahan sosial untuk menuju pada tatanan sosialisme. Jadi revolutionary movements ini kalau kita nanti akan elaborasi lebih mendalam, itu berangkat dari eh, penjelasan problematik bahwa masalah utama dari problem ketidakadilan sosial, eksploitasi terhadap yang disebut sebagai kelas pekerja dan masyarakat secara umum, itu tidak bisa dilepaskan dari tuntutan atau imperatif terkait dengan sistem kapitalisme itu sendiri. Sehingga bagi kalangan mereka,
perubahan-perubahan fundamental terhadap sistem tersebut menuju pada eh, tatanan sosial yang melampaui kapitalisme atau yang disebut sebagai sosialisme merupakan tujuan yang harus diperjuangkan oleh suatu gerakan revolusioner. Sehingga misalnya kalangan Bolshevik yang pada waktu itu dipimpin oleh Lenin misalnya menempatkan agenda utama dari gerakan mereka itu bercorak revolusioner. Nah, tapi juga bahwa tidak hanya kalangan Bolshevik yang mendorong pada gerakan-gerakan yang bercorak revolusioner. Misalnya contoh gerakan-gerakan anti kolonialisme yang berkembang pada awal abad ke-20, misalnya di Asia Afrika, seperti di Indonesia, di Vietnam, di China, di Aljazair, dan berbagai macam negara untuk melakukan perlawanan terhadap praktek imperialisme. Mereka juga bercorak revolusioner karena mereka berusaha untuk mengatasi seperti Bung Karno misalnya, mereka berusaha untuk mengatasi atau mereka melihat bahwa problem utama dari penjajahan itu bukan semata-mata misalnya ambisi atau nafsu negara penjajah untuk menjajah negara koloni. Tapi misalnya, kalau misalnya kita baca karya dari Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat tahun 1930, itu disebabkan bahwa akar-akar utama yang mendorong berlangsungnya praktek imperialisme kolonialisme itu adalah sistem kapitalisme itu sendiri. Sehingga kalangan-kalangan revolusioner anti kolonial ini, misalnya Soekarno di Asia, ada Ho Chi Minh, ada Mao, ada di Afrika itu nama seperti Kwame Nkrumah, Presiden Ghana, dan berbagai macam contoh tokoh-tokoh pergerakan yang lain, mereka melihat bahwa bukan hanya kemerdekaan nasional yang mereka perjuangkan, tapi berusaha menciptakan tatanan dunia baru yang berdasarkan pada kesetaraan dan anti eksploitasi. Nah, itu adalah model corak dari gerakan revolusioner. Selain dari perspektif revolusioner, tipologi dari social movement atau gerakan sosial itu bisa dibedakan dengan corak gerakan resistance atau gerakan perlawanan di mana mereka menempatkan diri sebagai gerakan yang melawan terkait dengan spesifik kebijakan-kebijakan spesifik atau kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap arah-arah perubahan yang cenderung merugikan kepentingan dari kelompok-kelompok yang terkait. Contoh dari resistance movement itu seperti tadi saya sudah utarakan, gerakan-gerakan sosial misalnya yang bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap suatu kebijakan spesifik. Misalnya terkait dengan penolakan terhadap rancangan undang-undang TNI. Atau misalnya di kalangan-kalangan gerakan buruh misalnya, dan kalangan aktivis itu sekitar tahun 2020, 2020, 2020, 2021, itu mereka melakukan penolakan terhadap misalnya eh, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Atau kemudian misalnya penolakan gerakan mahasiswa terhadap subordinasi institusi pemberantas korupsi KPK di bawah presiden. Nah, itu juga salah satu bentuk dari model-model gerakan resistance, gerakan yang melakukan perlawanan terhadap berbagai macam bentuk spesifik dari suatu kebijakan. Dan selain itu, yang model yang lain adalah alternative movements. Alternative movement ini mereka menempatkan sebagai gerakan alternatif yang mempromosikan perubahan-perubahan gaya hidup
dan perubahan-perubahan budaya. Salah satu bentuk dari alternative movements ini misalnya gerakan-gerakan spiritual yang disebut sebagai New Age. Itu untuk melakukan memberikan alternatif dari misalnya model-model kebudayaan gaya hidup yang sifatnya sekuler. Atau perjuangan misalnya dari kalangan-kalangan kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara mainstream atau bahkan mereka mengalami eh, semacam kemudian pengingkaran atau mereka kemudian cenderung disingkirkan dalam tatanan masyarakat. Contohnya gerakan-gerakan yang mendorong adanya orientasi seksual alternatif. Contoh misalnya gerakan LGBT. Atau kemudian misalnya terkait dengan gaya hidup misalnya gerakan-gerakan yang eh, mendorong pada green movement. Suatu pola hidup dan gaya hidup yang lebih memberikan apresiasi terhadap lingkungan hidup. Yang mana hal itu tidak bisa dilepaskan dari problem dan persoalan misalnya eh, penghancuran lingkungan hidup, kemudian adanya perubahan iklim, dan lain sebagainya. Nah, ini 4 model tipologi kalau kita ingin memahami tentang berbagai macam bentuk-bentuk gerakan sosial. Selanjutnya, nah di sini kita akan masuk terkait dengan bagaimana kita melihat gerakan sosial yang berorientasi pada Marxisme. Di sini kita harus memahami terlebih dahulu fondasi dari pemikiran Marxis yang menjadi perspektif utama kalangan Marxis dalam memahami gerakan sosial. Pertama itu adalah poin yang menjadi dasar itu disebut sebagai historical materialism, yang nanti juga kita dapat tambahkan historical materialism and dialectical materialism. Jadi historical materialism itu pada poinnya menegaskan bahwa suatu proses perkembangan sejarah manusia, suatu proses dinamika dan interaksi sosial dalam sejarah manusia itu di, digerakkan bukan oleh pikiran dan gagasan, tapi sebaliknya gagasan dan pikiran-pikiran manusia itu ditentukan oleh problem dan kondisi konkret yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, maka perspektif Marxis itu menekankan bahwa corak produksi yang berkembang dalam suatu masyarakat itu akan menentukan bagaimana dinamika sejarah yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Nah, dalam konteks ini, kemudian perspektif dialectical materialism itu melihat bahwa perkembangan sejarah manusia ditentukan oleh dinamika dan perkembangan dari kontradiksi di antara kekuatan-kekuatan sosial yang masing-masing memiliki kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Jadi konflik di antara kekuatan-kekuatan sosial yang tidak saja berbeda, tapi yang kontra satu sama lain, itu yang mendorong bagaimana perubahan sosial dan perkembangan sejarah terjadi di suatu masyarakat. Nah, selanjutnya, kemudian dalam perspektif pemikiran Marxisme, itu kita juga kemudian sebagai lanjutan dari penjelasan tadi tentang pentingnya mode of production atau corak produksi, Marxisme melihat bahwa sejarah itu sebetulnya dibentuk oleh terjadinya pertarungan kelas
di antara kalangan masyarakat. Mengapa Marxis kemudian menjelaskan class struggle as the engine of history, atau terjadinya pertarungan kelas itu adalah engine atau penggerak utama dari sejarah, karena berangkat dari pemahaman tentang mode of production atau corak produksi di masyarakat sebagai penggerak utama dari dinamika sosial. Corak produksi di masyarakat itu kemudian tidak saja berkarakter dalam dimensi yang sifatnya ekonomi semata, tapi di dalamnya juga ada karakter atau corak politiknya. Mengapa demikian? Karena dalam perkembangan dari corak produksi yang eksis dalam suatu masyarakat, ada mereka yang bekerja untuk menggerakkan, merawat dari tatanan masyarakat tersebut yang disebut sebagai kelas pekerja. Tapi di sisi yang lain, itu ada yang memiliki akses dan mereka dalam dalam mereka berkuasa atas kekuatan atau corak produksi yang eksis di masyarakat, dan mereka mendapatkan keuntungan dari kerja yang dilakukan oleh kelas pekerja tadi. Nah, di sini kemudian perspektif Marxis melihat bahwa perubahan sosial itu hanya bisa terjadi ketika mereka yang bekerja untuk kepentingan dari keuntungan mereka yang berkuasa atas corak produksi, itu mereka sadar akan posisinya. Posisinya mereka itu mengalami eksploitasi dalam corak produksi tersebut, dan kemudian mereka bangkit dan bergerak. Hanya dengan itulah kemudian perspektif Marxis melihat terjadinya suatu perubahan sosial. Perubahan sosial dan sejarah itu terjadi terkait dengan siapakah yang dapat memenangkan terjadinya pertarungan kelas yang eksis dalam satu masyarakat. Sehingga misalnya ketika yang menang adalah mereka yang memiliki kekuasaan terhadap capital, terhadap modal, terhadap corak produksi tersebut, maka kemudian semakin menguatlah eh, keberlangsungan dari sistem kapitalisme tadi. Tapi kemudian ketika kelas buruh yang berhasil misalnya menguasai arena politik, maka kemudian perubahan sosial misalnya mengarah pada model, contoh misalnya welfare state, perjuangan berbasis pada tatanan berpijak pada sosial demokrasi, atau bahkan tatanan sosialisme. Nah, disinilah kemudian dalam fondasi pandangan Marxisme, mereka baik misalnya berangkat dari Karl Marx dan Engels, itu menekankan pentingnya suatu perubahan sosial yang sifatnya mendasar, yang revolusioner, digerakkan, dan tidak saja digerakkan, tapi dipimpin oleh kalangan proletariat atau kelas pekerja. Karena kelas pekerja ini, menurut Marx misalnya, dalam pamflet yang terkenal namanya Komunis Manifesto, kelas pekerja ini mereka langsung diciptakan oleh sistem ekonomi politik kapitalisme. Mereka langsung berhadapan dan paling kemudian memahami tentang bagaimana bekerjanya sistem kapitalisme tersebut. Sehingga bangunnya kesadaran mereka terhadap kondisi-kondisi eksploitasi yang muncul di dalam sistem kapitalisme itu akan mendorong pada suatu perubahan sosial yang fundamental. Sampai sini bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi seperti saya sudah utarakan bahwa pijakan utama adalah historical materialism. Dan selanjutnya gerakan sosial. Nah, disinilah dalam perspektif Marxis berangkat dari pemahaman kita terhadap pandangan-pandangan fundamental dari Marx dan Engels.
Kemudian mereka menekankan bahwa gerakan sosial atau munculnya suatu ketegangan atau tension di masyarakat yang terkait dengan benturan relasi kekuasaan itu tidak bisa dilepaskan dari prinsip historical materialism, bahwa segala macam bentuk yang tadi kita utarakan, grievances, terus kemudian keluhan-keluhan, aspirasi, orientasi politik, di mana kemudian segala macam bentuk ketidakadilan sosial yang mendorong, menginspirasikan suatu gerakan sosial, sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari problem struktural, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana tatanan dan sistem kapitalisme itu bekerja untuk melakukan penghisapan terhadap manusia. Sehingga menurut perspektif Marxis, bahwa berbagai macam artikulasi dari gerakan sosial, mulai dari perlawanan kelas buruh, kemudian perlawanan yang berangkat dari penolakan terhadap kolonialisme, yaitu perjuangan anti kolonialisme dan dekolonisasi, atau kemudian perjuangan yang menekankan pada penolakan terhadap tatanan patriarki yang memunculkan gerakan feminisme, perjuangan harkat dan emansipasi perempuan, sampai kemudian perjuangan yang mendorong pada eh, penolakan terkait dengan efek dari penghancuran lingkungan hidup dan berbagai macam bentuk-bentuk gerakan sosial tersebut tidak bisa dilepaskan dari bekerjanya dalam skala yang sifatnya global, makroskopik, terkait dengan akumulasi kapital dan proses eksploitasi yang bekerja dalam tatanan kapitalisme. Nah, itu adalah prinsip fundamental yang menekankan bagaimana kita bisa membaca orientasi Marxis dalam suatu gerakan sosial. Sehingga orientasi terjauh atau horizon terjauh dari gerakan Marxisme itu adalah menekankan pada berlangsungnya suatu perubahan yang sifatnya sistemik, bukan hanya suatu reformasi terbatas atau tadi yang kita diskusikan sebagai suatu gerakan yang mendorong pada perubahan inkremental. Nah, inilah kemudian yang menjadi corak utama dari gerakan sosial yang berbasis pada perspektif Marxisme. Nah, kalau kita hendak mendalami tentang bagaimana pertarungan kelas dalam perspektif Marxis, dalam kajian tentang gerakan sosial, kita akan melihat bahwa yang terjadi adalah tadi pertarungan kelas. Proletariat versus borjuis itu adalah salah satu ekspresi utama atau fundamental dari gerakan Marxis. Tapi kemudian pertarungan kelas yang disebut sebagai konflik between working class and capitalist class itu ibarat dalam memahami dalam metafor ideologi itu adalah suatu genus yang bisa terartikulasi dari berbagai macam spesies, berbagai macam bentuk ekspresi dari gerakan sosial. Dia bisa berbentuk perlawanan terhadap borjuasi itu bisa berbentuk pada gerakan perjuangan nasionalisme, anti kolonialisme. Dia bisa berbentuk perjuangan gerakan perempuan melawan penindasan patriarki. Dia bisa berbentuk misalnya ekspresi gerakan lingkungan hidup terkait dengan misalnya penolakan terhadap limbah industri, penolakan terhadap eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian berangkat dari hal itulah maka kalangan Marxis melihat bahwa terjadinya eksploitasi sosial ekonomi itu sebetulnya adalah penggerak utama atau kunci utama yang mendorong munculnya gerakan sosialis. Gerakan maaf,
gerakan sosial. Di sini esensi paling fundamental atau arah tertinggi dari gerakan Marxis, gerakan sosial berbasis Marxisme itu adalah penolakan terhadap bekerjanya kapitalisme melalui perubahan revolusioner. Hal ini misalnya bisa kita baca langsung kalau kita membaca karya Karl Marx yang disebut sebagai Capital, Das Kapital, terutama pada volume pertama. Nah, selanjutnya, dalam perspektif Marxisme, terutama kemudian dalam ketika Marx dan Engels melihat pekerjaannya tatanan sosial di masyarakat, mereka melihat bahwa dunia itu kemudian, terutama oleh Engels, itu dibagi untuk memudahkan penjelasan, itu bisa dibagi berdasarkan pada material base atau fondasi dari gerakan sosial dan superstructures, di mana dalam konteks pandangan kalangan Marxis pendeknya mereka melihat bahwa berbagai macam ekspresi ideologi, gagasan, cara hidup, perjuangan politik, kekuasaan, budaya itu tidak bisa dilepaskan dan dibentuk oleh apa yang berada pada material base, kepentingan konkret yang hendak diperjuangkan oleh kelas-kelas sosial, misalnya. Contoh misalnya, yang sekarang ini menjadi ontran-ontran di masyarakat terkait penolakan terhadap kembalinya di fungsi militer, itu pada intinya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dari kekuatan sosial, kelas sosial, aliansi kelas sosial di antara misalnya kekuatan politik, birokrasi, kaum eh, borjuis untuk misalnya merawat kekayaan mereka dalam tatanan sosial yang bekerja. Atau misalnya kalau dulu itu sempat protes keras itu tadi saya utarakan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu misalnya membangun pola kerja yang kemudian menekankan pada kemudahan atau adaptasi dari mereka yang berkuasa terhadap corak produksi yang bekerja di masyarakat, kaum borjuis, untuk tetap dapat merawat profit, keuntungan dalam tatanan kapitalisme ketika kapitalisme ini mengalami perubahan-perubahan atau mengalami turbulensi ekonomi politik atau sedang menghadapi krisis. Sehingga dalam perspektif Marxis, mereka yang menjadi kelas penguasa, mereka yang mendominasi dan mengontrol eh, kekuatan produksi di masyarakat, itulah yang kemudian melakukan kontrol terhadap gagasan dan ideologi. Dan disitulah kemudian kekuasaan dapat dirawat dengan baik dalam satu tatanan masyarakat. Contohnya misalnya, kalau kita misalnya memahami apa yang namanya contoh ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu dalam perkembangan sejarah itu tidak sifatnya bebas nilai, bebas kepentingan, tapi selalu dikonstruksi oleh kekuatan sosial mana yang berkuasa di suatu masyarakat. Ketika misalnya pada era awal kemerdekaan, ketika antusiasme dari masyarakat dari berbagai macam lapisan sosial itu berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka Pancasila yang terekspresi gagasan ideologisnya cenderung bercorak sosialisme Indonesia. Ketika kemudian Pancasila sebagai ideologi itu kemudian eksis pada era Soeharto, yang kemudian di dalamnya itu Soeharto mulai membangun kekuatan oligarki, aliansi antara kekuatan bisnis dan
mereka yang berkuasa di negara yang dikawal oleh militer, maka Pancasila menjadi lebih otoritarian. Ketika ideologi awal terjadi pada awal proses reformasi, maka kemudian dimensi demokratik itu kemudian mulai kembali muncul dalam pemahaman Pancasila dan kemudian berkembang misalnya semakin lama semakin konservatif. Jadi dalam perspektif pandangan Marxis ini, gagasan dan ideologi itu tidak netral, tidak bebas kepentingan. Tapi ideologi ini menjadi mekanisme sosial yang bekerja di masyarakat untuk menjaga kepentingan dari mereka yang berkuasa dan untuk merawat kekuasaan itu bekerja dengan baik. Nah, disinilah misalnya kita melihat tentang bagaimana eh, posisi dari gerakan sosial dalam konteks konstelasi masyarakat seperti ini. Nah, setelah tadi kita membahas sedikit tentang bagaimana fondasi-fondasi Marxisme memahami tatanan masyarakat dalam perkembangannya, terutama misalnya dimulai pada awal abad ke-20, ada salah seorang aktivis dan pemikir Marxis asal Italia namanya Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ini sangat terkenal dan dia selanjutnya juga menjadi eh, sumber dari berbagai macam bentuk pengetahuan kritis yang berangkat dari tradisi Marxisme mulai abad ke-20 sampai saat ini. Nah, berangkat terkait dengan interaksi yang oleh Gramsci diuraikan secara lebih kompleks tentang hubungan antara corak produksi dan struktur ekonomi dengan hal yang sifatnya politik, kebudayaan, ideologi. Kemudian dia melakukan perumusan terkait dengan bagaimana watak kekuasaan itu bekerja di masyarakat. Menurut Gramsci bahwa bagaimana kelas yang dominan, kelas yang berkuasa itu merawat dan menjaga kekuasaan, itu dapat dibedakan berdasarkan pada dua hal. Mereka berkuasa melalui corak yang sifatnya lebih koersif, lebih dominan, lebih menekankan pada instrumen-instrumen kekerasan, melakukan pemaksaan. Tapi di sisi yang lain, kekuasaan itu juga bekerja melalui metode dan model persuasi, mencari kesepakatan sosial. Tidak dominatif, tapi ini yang disebut sebagai hegemoni, yaitu tentang bagaimana kelas yang berkuasa itu mampu memenangkan otoritas moral dan intelektual sehingga kekuasaan mereka terhadap kalangan-kalangan yang ada di bawahnya mendapatkan dukungan dan persetujuan sosial. Jadi, menurut Gramsci bahwa coercion and consent tadi, dominasi dan hegemoni itu selalu bekerja secara bersandingan satu sama lain untuk merawat kekuasaan. Jadi misalnya Orde Baru Soeharto, Orde Baru berangkat dari awal itu berkuasa melalui proses politik yang berdarah-darah. Sekitar 1 juta orang kemudian dibunuh dan menjadi korban pada tahun 65-66 seiring dengan terjadi transisi politik dari Soekarno menuju Soeharto. Ini kemudian menekankan wajah dan corak kekuasaan yang sifatnya koersif. Tapi di sisi yang lain, bahwa bentuk kekuasaan tersebut itu juga dibangun melalui persuasi atau konsen, persetujuan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, terutama untuk mendapatkan dukungan dari mahasiswa. Mereka mulai mendorong muncul tentang misalnya proses modernisasi politik dan ekonomi, pentingnya stabilitas dan order gitu dan lain sebagainya. Nah,
Disinilah kemudian kalau kita melihat di Indonesia, coercion dan consent ini selalu bekerja bersandingan. Pada tahun 80-an misalnya, untuk menegaskan misalnya kekuasaan dari Soeharto, itu kemudian terjadi beberapa tindakan-tindakan politik yang memunculkan kekerasan, seperti kemudian penindasan di Lampung, terus kemudian banjir darah atau pembunuhan yang muncul di Tanjung Priok dan lain sebagainya, yang menekankan pada untuk mendorong untuk memaksakan kekuasaan. Tapi di sisi yang lain, itu juga bekerja melalui penciptaan persetujuan sosial, melalui misalnya mendorong Pancasila sebagai asas tunggal, terus kemudian merangkul kalangan-kalangan aktivis dan intelektual masuk dalam kekuasaan, membangun corak model dari pengetahuan dominan yang berbasis pada pembangunan politik dan ekonomi, wujudnya kemudian munculkan diskurs pertumbuhan dan lain sebagainya. Sehingga dalam perspektif Gramsci, bahwa pertarungan yang sifatnya ideologi itu tadi kan berusaha untuk mendapatkan kesepakatan sosial, konsen, dan persetujuan hegemonik di kalangan masyarakat. Mereka melihat bahwa civil society, masyarakat sipil, itu sebetulnya adalah suatu arena, tempat di dalamnya pertarungan gagasan-gagasan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan masyarakat itu menemukan tempatnya. Ketika kemudian gagasan-gagasan dari kelas dominan, dari kaum borjuis misalnya, mendapatkan persetujuan di masyarakat, maka tatanan sosial yang bekerja dalam konteks sistem kapitalisme tadi, yang bercorak otoritarian pada era Soeharto misalnya, terselenggara dan berhasil dirawat. Tapi ketika dalam ideological struggle, gagasan-gagasan perlawanan terhadap tatanan sosial yang tidak adil, yang opresif ini yang menang dalam arena masyarakat sipil, maka akan terjadi social change. Nah, di sini kita juga akan melihat bahwa pandangan Marxis ini bukan hanya satu-satunya pandangan yang mendasari gerakan sosial. Dia juga kemudian ada perspektif misalnya berangkat dari pandangan liberalisme yang menekankan pada perjuangan untuk membela atau mempertahankan hak asasi, terutama secara sipil dan politik, dan terjadinya reformasi yang sifatnya gradual, itu adalah perspektif yang juga bisa kita lihat dalam melihat suatu gerakan sosial. Atau dalam kerangka misalnya pendekatan dalam melihat gerakan sosial itu menekankan pada perspektif struktural fungsional yang menekankan pada stabilitas di masyarakat, di mana pandangan ini itu sekitar tahun 1930-an sampai 1950-an yang melihat bahwa berbagai macam ekspresi gerakan sosial itu adalah bagian ekspresi dari deviant behavior atau perilaku-perilaku yang menyimpang di masyarakat. Dan perspektif lain yang mencoba melampaui perspektif Marxis misalnya berangkat dari pandangan postmodernisme yang menekankan pada perayaan perbedaan, diversity, dan menekankan pada ekspresi gerakan sosial yang berbasis pada identitas. Sebentar ya. Nah, bagaimana kemudian kalangan Marxis sendiri melihat berbagai macam bentuk gerakan-gerakan sosial non-Marxisme? Bagaimana kritik mereka terhadap gerakan-gerakan non-Marxisme? Misalnya salah satu intelektual Marxis yang kondang di era kontemporer ini namanya Slavoj Žižek.
dia menulis berbagai macam bentuk buku-buku yang memajukan perspektif Marxisme dan mulai melakukan kritik terhadap pendekatan-pendekatan non-Marxis. Di mana menurut mereka, menurut Zizek salah satunya dan beberapa macam kalangan Marx melihat bahwa gerakan-gerakan sosial yang tidak melihat problem utama itu pada perubahan sistemik secara mendasar, itu mereka bercorak reformis, di mana menurut mereka bahwa perjuangan mereka, perjuangan kalangan gerakan sosial seperti ini, ketika tidak mengadres problem fundamental dari suatu persoalan, mereka tetap menjaga dan melakukan maintain terhadap capitalist structures, di mana hal tersebut dilakukan tanpa kemudian memahami dan menuju pada akar-akar utama dari terjadinya problem-problem ketidakadilan sosial tersebut. Di sisi yang lain, mereka juga melakukan kritik dan kecaman terhadap ekspresi gerakan sosial yang berbasis pada politik identitas, di mana menurut kalangan Marxis, selain mereka kemudian memisahkan, memecah belah kesatuan gerakan sosial berbasis ras, gender, dan culture, dan terisolasi satu sama lain dalam suatu ekspresi yang terpisah dari eh, soliditas utama pergerakan, mereka juga melihat ekspresi upaya untuk mendapatkan recognition, eh, pengakuan terhadap ekspresi mereka, ekspresi aspirasi mereka, ini kemudian tidak melihat pada bagaimana hal-hal tersebut terhubung dengan atau ketidakadilan rekognitif tadi terhubung dengan corak utama sistem kapitalisme. Sehingga dalam perspektif kalangan Marxis itu bahwa tanpa atau ketika kurangnya kritik sistemik terhadap bekerjanya sistem kapitalisme membuat perubahan-perubahan sosial yang diperjuangkan itu sifatnya superficial atau tidak mendasar dan hanya bersifat sementara. Nah, sampai di sini eh, presentasi saya terkait dengan Marxisme yang nanti akan kita lanjutkan dalam kuliah selanjutnya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apakah ada pertanyaan dari kalian semua terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan?